Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Istiqomah, saya ingin mengirimkan tugas video ke-10 dengan tentang jawaban atas pertanyaan tema Bimba A I U E O Distance Learning bagian kedua. Untuk poin A, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan yang menggabungkan antara kegiatan belajar sambil bermain. Jadi ketika anak-anak bermain, kita bisa selingi dengan kegiatan sambil membaca modul-modul yang sudah dikerjakan. 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan itu adalah yang pertama bermain kotak permainan kata, di mana modul-modul yang sudah dikerjakan oleh murid dimasukkan ke dalam kotak permainan kata, terus diambil lagi oleh muridnya, dan itu pun terserah oleh murid untuk mengambil beberapa tiket modul untuk dibaca berulang bersama-sama. Dan yang kedua itu dengan bermain tebak-tebakan kata secara verbal. Nomor 3, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Kegiatan bermain baca-bacaan itu adalah mempunyai tujuan untuk menumbuhkan minat baca anak ketika dia sudah dan minat belajar anak ketika dia sudah menguasai materi di modul tersebut, dan ketika kita terus mengulang-mengulangnya, maka anak-anak akan semakin mahir dan semakin bisa lagi untuk membaca modul yang sudah mereka kerjakan, dan mereka akan tumbuh minat bacanya dengan sendirinya. 4, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator itu pertama pada saat kegiatan inti, di mana anak-anak mengerjakan modul yang bertemakan baca-bacaan seperti modul baca 1A, terus baca di mana anak-anak menghubungkan antara gambar dengan bacaan. Terus diselingi juga di akhir pengerjaan modul kita ulang lagi dengan permainan kotak permainan kata. Sambil kita mereview apa sih modul yang sudah mereka kerjakan, direview ulang, dibaca ulang oleh si anak modul-modul, bukan hanya yang sudah baru dikerjakan, tapi yang lama-lama pun mereka bisa baca kembali agar mereka lebih terampil lagi, mereka lebih mahir lagi dalam membaca. Untuk 5, mengapa kegiatan berbaca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena ketika bermain baca-bacaan itu menjadi prioritas utama, maka anak-anak tuh akan semakin terasah kemampuannya, akan terampil dalam membaca, karena dengan mereka akan mengulang terus, mereka juga akan semakin bisa untuk membaca tanpa harus mengeja lagi, tanpa harus MA mama, karena sudah sering kali itu diulang, karena dengan pengulangan itulah maka anak-anak akan semakin mahir, akan semakin terampil bagaimana cara mereka membaca. 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator adalah apakah anak itu sudah menguasai atau memahami materi baca-bacaan yang sudah mereka kerjakan dan sudah mereka lakukan. Ketika mereka sudah menguasai dan memahami materi tersebut, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena kalau mereka belum memahaminya, belum menguasainya, berarti kita belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara menerapkan kegiatan berbaca bacaan bersama anak itu dengan menggunakan teori jam bandul, di mana anak-anak tuh mengerjakan bacaan, terus mengerjakan tulis menulis, dan balik lagi ke baca-bacaan lagi, terus kegiatan lain lagi seperti mewarnai dan lainnya. Jadi anak-anak akan merasa tidak bosan dan
akan makin penasaran, kapan lagi nih mereka baca bacaan lagi, karena dengan begitu maka anak-anak akan tumbuh minat bacanya dan minat belajarnya karena dengan rasa keinginan tahuan mereka yang besar. Untuk poin B, jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Bermain teori jam bandul itu adalah kegiatan yang menggabungkan antara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, di mana yang menjadi titik utama itu adalah bermain baca-bacaan. Ketika anak setelah pertama itu mereka sudah menyelesaikan modul baca-bacaan, kita alihkan lagi ke modul tulis-menulis atau modul menulis. Setelah mereka selesai, balik lagi ke baca, kita ulangi lagi, kita review lagi secara verbal apa sih yang sudah mereka kerjakan di modul baca tadi. Setelah kita verbalkan, kita balik lain lagi ke modul mewarnai. Jadi anak-anak tidak akan merasa bosan dengan kegiatan itu. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan penerapan teori jam bandul itu adalah agar anak tidak cepat merasa bosan, agar anak dapat teralihkan konsentrasinya, agar anak lebih cepat mengerti dengan materi yang diberikan, agar anak lebih cepat memahami, karena dengan kita mengulang-ulang materi yang sudah diajarkan itu, maka anak-anak akan semakin paham, akan semakin mengerti dengan materi atau modul yang mereka kerjakan. 3. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Motivator menerapkan teori jam bandul itu adalah pada saat kegiatan inti, di mana di dalam kegiatan inti itu memang anak-anak mengerjakan modul-modul yang sudah diberikan kepada murid, yang berisi tentang modul baca, modul tulis, ada juga modul matematika, dan ada juga modul mewarnai. Seperti itu. Terus nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Untuk menerapkan teori jam bandul, pertama-tama harus dengan cara yang menyenangkan, dimana pada saat memulai modul baca, kita juga bisa sambil memverbalkannya. Jadi ketika anak mengerjakan modul, kita memverbalkannya. Jadi mereka tidak hanya secara visual, tapi juga secara audio, karena dengan ada beberapa anak memang yang mereka lebih bagus di dalam audio dalam menangkap pelajaran, dan ada juga yang secara visual. Jadi ketika dua metode ini kita gunakan, maka tingkat pemahaman anak pun akan semakin terasa. Dan setelah bermain baca-bacaan dalam modul itu selesai, kita bisa alihkan ke kegiatan lain seperti kegiatan mewarnai, karena ketika kegiatan mewarnai itu juga akan mengalihkan kebosanan mereka atas pelajaran yang baca-bacaan, karena anak itu memiliki rentan konsentrasi yang sangat pendek, apalagi untuk umur 3 tahun ke atas itu hanya sekitar kurang lebih 10 menit. Ketika sudah lebih dari itu, maka anak-anak akan merasa cepat bosan kalau kita tidak alihkan ke kegiatan lain yang akan membangun rasa senang yang kembali. Seperti kalau mewarnai kan anak-anak agak senang tuh. Ketika mewarnai sudah senang, kita balik lagi ke baca-bacaan dengan cara memverbalkan apa yang sudah mereka kerjakan. Setelah itu, kalau sudah seperti itu, kita alihkan lagi ke untuk melatih psikotorik kasar halusnya, seperti menulis mungkin menulis angka 1 sampai 6 atau menulis huruf A, I, U, E, O. Terus 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ketika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak-anak akan cepat merasa bosan akan proses kegiatan belajar mengajar itu, karena anak-anak itu memang tidak bisa terlalu fokus dan tidak bisa terlalu, tingkat konsentrasinya memang sangat rendah. Jadi ketika mereka sudah bosan, mereka akan tidak mau lagi belajar. Mereka tidak perhatiannya pun akan terpecah belah. Dan kadang-kadang kalau kita tidak menerapkan itu, ada saja yang mereka malah
bermain, mereka malah menangis seperti itu. Tapi ketika kita melakukan teori Jambandul, maka anak-anak tidak akan merasa cepat bosan, maka anak-anak akan merasa senang dengan proses belajar yang telah kita berikan. Itu saja jawaban dari saya atas semua pertanyaan di atas. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.